Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 46. Hatiku potek. Setelah Helios menerima obat pemberiannya, ia sengaja menempelkan bibirnya di pipi kiri Helios. Namun sampai saat ini Helios masih cuek dan ia sadar itu terjadi karena sang suami tengah menghukumnya. Apalagi bukan kali pertama Helios memintanya untuk jauh lebih mengontrol langkah agar Gole tidak terjatuh. Dengan hati-hati, Helios membopong Gole, memindahkannya dari pangkuannya. "Mas mau kemana? Mau langsung berangkat?" Lirih Gole panik. "Sudah, kamu diam saja di sini. Kepalaku jadi pusing kalau lihat kamu jatuh," omel Helios. Gole langsung tersipu dan sengaja duduk selonjor, dengan agak lebih santai sambil mengawasi apa yang Helios lakukan. Sambil menikmati jus di termos karena Gole sengaja membuat jusnya tahan dingin lebih lama. Helios meninggalkan area tempat tidur setelah sebelumnya wajahnya tersangkut ke lampu pink. Gole refleks tertawa ketika Helios berdecih kesal sambil mendorong ke lampunya. "Gole, masker-masker hitamku kemarin kamu taruh di mana ya?" "Loh, kemarin kan Mas yang beresin terakhir." Mendengar itu, Helios refleks berucap, "Oh," sambil mengangguk-angguk karena ia memang langsung ingat. "Ingat," lirih Gole memastikan sambil merangkak ke bibir tempat tidur tanpa berani turun. Namun, ketika Helios membuka resleting koper dan beberapa barang berjatuhan, ia tak bisa untuk tidak hanya menonton. Seperti yang ia khawatirkan, Helios juga tergolong ke dalam tim laki-laki yang asal tumpuk, asal masuk jika untuk urusan bebenah. Lihat saja, yang awalnya marah-marah, kini mendadak sibuk tersenyum, tak berdosa kepadanya. Dan Gole yakin, alasan sang suami begitu karena Helios merasa bersalah, bahkan berdosa. "Mas Helios, DVD album Jungkookku patah jadi 2. Ya ampun mas, hatiku potek." Untuk pertama kalinya, Helios tak berani menghentikan tangis Gole apalagi sampai marah-marah. Gole, nanti bisa diurus. Itu edisi tanda tangan terbatas, Mas." "Aku janji, nanti pesan lagi." "Enggak ada, udah hanya 100 army yang beruntung aja yang bisa dapat itu." "Enggak ada bagaimana, mereka itu perusahaan dan mereka akan tetap beroperasi apalagi Jongkok masih hidup. Tetap saja, ribet urusannya, aku bahkan enggak ngerti gimana caranya bisa dapat itu lagi." "Nanti aku yang cari tahu, nanti aku minta anak buahku buat cari tahu. Aku saja nggak tahu, apalagi kalian. Ih." Helios yang kesal akhirnya berkata, "Nanti kita ketemu jongkoknya sekalian. Sudah, kamu jangan nangis gitu. Nanti dikira diapa-apain sama aku." Namun, meski 10 menit telah berlalu dan Helios harus segera pergi, Gole masih belum bisa merelakan DVD edisi khususnya yang patah jadi 2. Gara-gara tertindih berangkas jam tangan milik Helios dan memang baru pria itu beli berikut beberapa jam tangan mahal. Heran, berangkas segede itu kok enggak ditaruh di bawah dibungkus-bungkus kain dulu? Asal masuk pas dibuka, pluk. Batin Gole yang sukses membuat Calvin dan orang tua mereka menertawakan interaksinya dan Helios. Helios terpaksa menceritakan alasan Gole sesedih sekarang. "Sudah ya, aku berangkat dulu. Telat dari yang sudah dijadwalkan." Helios memakai maskernya setelah ia membiarkan Ben memboyong bekalnya. "Kenapa pakai masker lagi?" balas Gole. "Karena aku enggak pergi sama kamu. Selain aku enggak mau nambah beban hidup apalagi pekerjaanku dikelilingi laki sekaligus wanita kesepian."
Abis ini kamu langsung tidur ya, biar nanti malam bisa temenin aku. Nanti kita ucap Helios. Hati istri mana yang tidak tersentuh mendengar alasan sang suami sengaja menjaga sekaligus menyembunyikan penampilannya hanya untuk istrinya. Gara itu juga, Cole jadi lupa jika sebelumnya ia sedang marah ke Helios. Besok pagi beneran pulang, kan? Sergah Cole sambil mendekap lengan kiri Helios menggunakan kedua tangannya. Helios yang sudah beres memakai masker, berangsur mengangguk-angguk. Besok pagi, aku langsung pulang ke sini. Kamu mau aku bawakan apa? Balas Helios sambil menatap kedua mata Cole. Cole menggeleng. Bawaan dari Korea saja entah kapan habis dimakan. Ya sudah aku pergi, abis ini beneran langsung tidur, jaga langkah kamu. Hati jangan sampai jatuh lagi. Helios langsung pergi, membuat sang istri panik karena selain belum dipeluk bahkan dicium, Cole juga belum menyalaminya padahal ke Calvin dan orang tua mereka saja, Helios sudah melakukannya. Hati, ya, lembut Cole sambil menyalami tangan kanan Helios dengan taksim. Kemudian membuka masker sang suami karena ia juga mengabsen wajah itu menggunakan kecupan. Tuan Maheza dan Ibu Alea sampai tertawa geli menyaksikannya dari teras rumah. Hubungan mereka sedekat itu, ucap Calvin terkagum-kagum. Cepet nyusul, Kak. Cari pasangan yang bisa bikin kamu nyaman seperti mereka. Jadi tuh, kalau kamu sudah nyaman sama seseorang, mau kamu marah, kesel, bahagia, ya pasti kamu akan menjadikan pasangan kamu sebagai rumah, ucap Ibu Alea dan Calvin hanya tersipu. Nanti saja mah, sampai saat ini beneran belum ada yang cocok, yakin Calvin yang langsung sigap menjalani titah sang papa untuk mengajak Cole masuk apalagi Helios sudah pergi. Di depan gerbang sana, Cole masih berdiri sedih sambil melambaikan tangan ke kepergian mobil Helios. Mas suami sayang, Cole, aku bahagia banget karena aku punya kamu. Meski aku baru berani bilang ini lewat tulisan, aku ingin kamu tahu itu. Aku mau kamu tetap sehat dan berhenti melukai diri kamu agar hidupku tetap berwarna. Senyum haru bertaburan menghiasi wajah cantik Cole yang masih terlihat sangat segar atas sisa air wudhu di sana. Mas suami sayang, janji, ya, jangan jatuh lagi. Boleh ceroboh, tapi jangan jatuh. Dibiasakan. Karena bisa memang karena terbiasa. Kebanggaan jongkok, iya, Mas. Aku juga bahagia banget karena punya Mas yang selalu ribut kalau aku recokin. Mas suami sayang. Balasan Helios sudah langsung membuat Cole tersenyum takjub. Kebanggaan jongkok. Itu emot sialan, kan, Mas lupa, apa memang emotnya sudah alih fungsi? Ditinggal suami kerja jadi kurang kasih sayang. Mas suami sayang, alih fungsi, bukan sialan lagi. Cole berangsur duduk di sajadah yang sudah ia gelar di lantai sebelah kasurnya. Kebanggaan jongkok, boleh telepon? Mas suami sayang, jangan, lagi ramenya.
3 atau 4 jam lagi. Kebanggaan jongkok. Oke, Mas suami sayang, sekarang kamu tidur. Kebanggaan jongkok, mau salat terus zikir saja. Aku nggak bisa tenang kalau Mas lagi di luar. Mas suami sayang, tapi kalau aku santai bareng kamu cepat tidur sampai ngorok. Kebanggaan jongkok, aku ngorok, kalau ada Mas, aku gampang tidur, efek pikiranku tenang. Mas suami sayang, nanti aku rekam pas kamu tidur terus ngorok. Kebanggaan jongkok, berarti benar, kalau aku tidur ngorok, nggak apa. Apalah kalau aku tidur aku ngorok. Yang penting aku cantik, pinter masak, pinter bahagiain suami juga. Ditambah pinter ngorok juga. Beres berkirim pesan dengan sang istri, Helios kembali fokus sekaligus serius dengan keadaan di sana. Perjudian masih berlangsung. Kebanyakan pelakunya merupakan laki berumur, meski ada beberapa yang berusia awal kepala 3. Tentu, wanita seksi, alkohol dan asap rokok menjadi warna utama di sana. Malahan kini, Dandi dan Ben datang masing-masing membawa satu kantong berukuran besar kemudian diberikan kepada pria paling beringas. Pria paling beringas yang dulu sempat membuang sin. Isi kantong itu tentu serbuk terlarang tapi tak ubahnya nyawa tambahan selaku sumber kebahagiaan bagi mereka semua. Helios diminta untuk menyiapkan semua itu. Segera Helios yang sampai saat ini masih memakai masker sekaligus kacamatanya segera melakukannya. Dandi dan Ben masih membantunya, selain Sin yang Helios sadari terus memperhatikannya. Beres menyediakan semua itu lengkap dengan alat hisapnya, Helios mengajak Dandi dan Ben keluar. Karena bisa dipastikan, meski suasana akan menjadi makin ramai oleh setiap ucapan tak jelas yang keluar dari masing-masing mulut di sana dan jumlahnya ada 25 orang. Semuanya akan berakhir sementara tugas mereka juga otomatis nyaris berakhir. Kalian melihat gerik mencurigakan dari Jay? Tanya Helios tak lama setelah Dandi yang melangkah di belakangnya, menutup pintu. Aku rasa pelelangan kali ini juga berjalan lancar. Tidak ada tanda Jay kesini. Curiganya, Jay sudah menguatkan mental, menghabisi atau dihabisi, dan andai pun dia sudah memiliki sekutu baru, aku rasa dia akan langsung mengincar kelemahan bos. Ucap Ben yang makin mengabdikan kesetiaannya setelah kebaikan yang ia terima dari Helios maupun Cole dan awalnya nyaris ia singkirkan. Meski mereka sempat menyerang Calvin, aku yakin mereka tidak akan melakukannya lagi dalam waktu dekat. Apalagi sekelas bos pasti bisa dipastikan langsung melakukan pengamanan lebih ketat. Dandi juga angkat suara, yang mana ia juga tak ragu meminta Helios untuk lebih menjaga Cole. Harusnya Jay memang tahunya, bos dengan cinta, tapi bos tetap wajib jaga takutnya Jay sudah tidak segegabah dulu. Karena setiap kekalahan yang selalu Jay dapatkan pasti akan membuat dia lebih cermat lagi, lanjut Dandi. Dalam diamnya, Helios memang langsung membenarkan anggapan Dandi.
Karena setelah Jay dengan sengaja melukai Syam, kemudian Calvin juga sampai menjadi sasaran, Jay pasti akan langsung mengincar Cole. Tangkap dan habisi dia. Jangan sampai apa yang kita khawatirkan benar terjadi. Kesal Helios sudah langsung emosi. Bahkan meski ia tahu, ada 15 mafia yang akan menjaga Cole, jika wanitanya itu sedang tidak bersamanya. Suara pintu yang ditutup secara lirih barusan langsung membuat gerik seorang Helios menjadi bengis. Helios mundur dan menatap murka pintu yang baru akan mereka tinggalkan. Sin masih saja ingin mendekatiku, buang saja dia ke laut kalau dia tetap tidak mengerti bahasa manusia. Aku sudah berulang kali memberinya peringatan, tapi dia terus saja main kepadaku, kesal Helios dan membuat kedua anak buahnya ketar-ketir sendiri. Jangan sampai dia sengaja bekerja sama dengan mafia lawan. Ingat, lawan kita bukan hanya Jay. Jika Jay saja sudah siap menghabisi sebelum dihabisi, kita juga harus melakukan itu lebih dulu, tegas Helios dan kedua anak buahnya jadi makin sibuk mengangguk tanpa berani menatapnya. Kepergian Helios diikuti dengan Ben dan Dundee yang segera kembali masuk ke dalam. Seperti yang Helios khawatirkan, Sin sungguh menjadi pelakunya. Wanita itu mereka pergoki tengah berusaha lari meninggalkan pintu yang sesekali ditatap takut. Tentunya, kali ini Ben dan Dundee tidak membiarkan Sin lepas. Apalagi wanita itu tak kunjung memperbaiki kesalahan dan malah makin berulah. Pulang dari acara lelang yang membuat mereka berurusan dengan dunia gelap para sultan pencari kebahagiaan duniawi, Helios tak lagi dikawal Ben dan Dundee. Ia dikawal oleh mafia berbeda karena keduanya ia tugasi untuk mengantar salah satu sultan yang membawa sabu terbilang berat. Selain dolar yang jumlahnya tak sedikit hingga si pria meminta kawalan khusus. Bersambung.